merupakan sebuah keniscayaan dalam politik praktis bahwa belakangan di media sosial muncul wacana isu-isu tentang hak angket dari sebagian elit bangsa yang ingin melihat terkait dengan ada tidaknya kecurangan dari penyelenggaraan pemilu, terutama Pilpres kemarin yang diselenggarakan tanggal 14 saat itu. Dan sebagian dari mereka setuju dan sebagian dari mereka pula ada yang tidak setuju, terutama dari partai-partai yang berafiliasi, berkolaborasi, berkoalisi dengan pasangan nomor urut 2 ini mengatakan tidak perlu adanya hak angket. Alasannya sederhana, demi menjaga stabilitas negara dan demi tegaknya demokrasi yang lurus ke depan itu. Dan sebagian dari mereka, pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3 yang kebetulan berada pada posisi yang kalah, merasa dirinya dan pihak-pihak yang menjadi bagian dari urut 1 dengan nomor urut 3 merasa penyelenggaraan pemilu kemarin itu terindikasi adanya kecurangan. Bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan bukan lagi terindikasi sudah melakukan kecurangan secara terang-terangan. Bukti-bukti yang mereka sampaikan adanya surat suara yang sudah tercoblos dan adanya intimidasi kepada kepala desa untuk memasifkan dukungan kepada nomor urut 2. Sehingga mereka, wakil rakyat yang kebetulan berada pada posisi tidak berafiliasi kepada nomor urut 2, merasa dirinya harus juga melakukan upaya-upaya supaya pemilu yang kemarin diselenggarakan ini yang terindikasi curang harus ada melayangkan satu strategi, melayangkan surat angket. Karena dengan cara itulah barangkali menurut elit-elit di tengah-tengah mereka dan dari nomor urut 1 dan nomor urut 3, inilah langkah yang paling tepat dan inilah langkah yang seharusnya ini tidak perlu diresaukan, tidak perlu ditakutkan oleh kalangan-kalangan yang katanya memperjuangkan demokrasi, yang katanya mengatakan penyelenggaraan pemilu kemarin tidak ada kecurangan dilaksanakan secara jurdil. Nah, dalam konteks ini Islah Bahrawi berada pada posisi yang pro terhadap adanya hak angket. Karena menurut Islah Bahrawi seharusnya mereka yang mengatakan tidak ada kecurangan penyelenggaraan pemilu terutama Pilpres kemarin itu harus menerima juga bahwa kalau memang tidak terindikasi adanya kecurangan, kenapa mereka menolak? Kenapa mereka tidak mau dan risau dengan usulan-usulan wacana-wacana terhadap hak angket ini? Ini kemudian yang ditanggapi oleh Islah Bahrawi terkait dengan adanya hak angket. Tapi kalau kita perhatikan memang belakangan ini hak angket ada yang kontra, ada yang ngepro. Tapi inilah kenyataan-kenyataan yang memang harus disikapi. Tapi kalau kita lihat bahwa hak angket ini sebetulnya adalah hak paling dasar di dalam demokrasi yang mana masyarakat berhak bertanya, berhak juga menanamkan kecurigaan. Tidak perlu menuduh, yang tidak boleh itu menuduh, menanamkan kecurigaan yang mendasar itu terhadap penyelenggaraan pemilu Pilpres kemarin utamanya yang kita menyaksikan dari nomor urut 1 dengan nomor urut 3 telah membeberkan kira-kira adanya fakta-fakta atau indikasi-indikasi adanya kecurangan dari penyelenggaraan pemilu kemarin. Jadi saya rasa ya silahkan saja
teman-teman, terutama elit-elit bangsa, praktisi dan politisi, silahkan berargumentasi, sampaikan, dan lakukanlah kalau memang itu dianggap sebagai bagian dari demokrasi dan langkah yang bisa diambil dan ditempuh. Tetapi bagi mereka yang kemudian merasa juga tidak perlu adanya angket, ya silahkan saja. Nanti kita lihat bagaimana, apakah hak angket ini tetap akan diselenggarakan atau justru hanya berhenti sebatas wacana saja. Ya inilah sistem dalam perpolitikan praktis yang kita hadapi tahun 2024 ini, yang sejak awal memang sampai sekarang ini sudah dipenuhi dengan sistem-sistem yang katanya sudah tidak bersistem demokrasi, artinya melabrak etika yang kita tahu kemarin kita bahas sudah. Bahkan sejak kemarin juga sampai sekarang ini memang tidak terlalu memanas, tetapi diskusi-diskusi tentang adanya jurdil, penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi. Saya rasa itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.